awam dalam Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik sebagai umat Allah, terdapat dua komponen umat. Yang pertama, hierarki dan awam. Gereja tidak bisa berdiri oleh hierarki saja atau oleh awam saja. Maka dari itu, gereja bisa berdiri oleh karena hierarki dan awam. Kaum hierarki dan awam saling melengkapi dengan perannya masing-masing. Hierarki bertindak sebagai pemimpin atau gembala oleh karena tabisannya. Awam berperan sebagai kawanan oleh karena baptisan yang telah ia terima. Istilah awam dikenal juga dengan kata laikos dalam bahasa Yunani yang berarti bukan ahli. Dalam kaitannya dengan kebudayaan Yahudi, kaum awam adalah umat yang bukan golongan imam atau ahli Taurat. Yang dimaksud dengan bukan ahli di sini adalah orang-orang yang tidak belajar secara khusus dalam hal kitab suci dan teologi, sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai ahli. Dalam tradisi Gereja Katolik, kaum awam adalah setiap orang yang tidak menerima tahbisan atau sakramen imamat. Jadi, kaum awam tidak termasuk dalam kelompok hierarki. Ciri khas dari kaum awam adalah sebagai para penggarap kebun anggur, di mana mereka menerima tugas untuk bekerja di ladang Tuhan dengan beraneka ragam talenta dan karunia yang diberikan kepadanya. Berkat baptisan, mereka telah menjadi anggota tubuh Kristus dan terhimpun menjadi umat Allah. Dengan cara mereka sendiri pula, mereka ikut mengemban tugas Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Sesuai dengan kemampuannya, kaum awam ikut melaksanakan tugas perutusan segenap kaum Kristiani dalam gereja dan dunia. Tugas khas kaum awam adalah melaksanakan dan mewujudkan kabar baik di tengah-tengah dunia di mana kaum hierarki tidak bisa masuk ke dalamnya. Dalam praktiknya dan dalam dokumen-dokumen gereja, definisi kaum awam ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, definisi teologis, dan yang kedua, definisi tipologis. Dalam definisi teologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Dalam hal ini, yang dikelompokkan menjadi awam adalah kaum religium atau biarawan-biarawati, seperti frater, bruder, dan suster, serta semua orang yang bukan hierarki maupun biarawan-biarawati. Selanjutnya, mereka ini disebut sebagai awam biasa. Dalam definisi tipologis, awam adalah warga gereja yang tidak menerima tahbisan dan juga bukan biarawan-biarawati. Maka, berdasarkan pengertian ini, awam tidak mencakup para frater, bruder, dan suster. Maka, biarawan-biarawati di suatu sisi dapat dikelompokkan sebagai kaum awam, karena mereka tidak menerima tahbisan. Namun, di sisi lain, mereka juga bisa dipisahkan dari awam biasa karena corak hidup mereka yang khas, yakni hidup dalam kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Selanjutnya, mereka ini disebut dengan kaum religius. Secara umum, dalam Gereja Katolik, kaum awam dikenal sebagai umat biasa, yakni tidak termasuk kaum religius dan juga bukan kaum hierarki. Ciri khas dan keistimewaannya adalah sifat keduniaannya. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dan berada di tengah kenyataan biasa, yakni hidup berkeluarga dan sosial. Di situ kaum awam dipanggil oleh Allah untuk menunaikan tugas mereka sendiri dengan semangat Injil. Begitulah kaum awam memancarkan imannya, harapan, dan cinta kasih, terutama dengan kesaksian hidup mereka, serta menampakkan Kristus kepada mereka.